Platform Klepon Cetot bisa disebut semacam multi platform yang dikerjakan secara amatirisme. Kenapa bisa disebut amatirisme? Saya sebagai fasilitator mengerjakan kuratorialnya berdasarkan dari aku sih pingin menghindari logika ketimpangan ya gitu, karena orang yang bisa disebut tidak terpilih di dalam satu platform yang mapan atau founding yang besar seperti Cemeti Institute, Goethe Institute, Yayasan Kelola, Teater Garasi, atau Komunitas Salihara, dan Javan Foundation. Teman-teman akan mencoba platform ini memang di 8 kecamatan, misalnya di Blega, mencoba menjadi jembatan di Blega, di distribusi dan sirkulasi pengetahuan yang selama ini di Kamal, kemudian di Tanah Merah terjadi tidak merata. Arakan bisa semacam itu. Sebut saja di Jawa Timur. Nah, ini kan juga bagian dari kami melihatnya semacam hasilannya dari sini. Ketidakmerataan sehingga bisa dikatakan perkembangan dan reproduksi pengetahuan di Jatim tidak terlalu berjalan cukup baik. Antar rumah sebetulnya cukup jauh. Sehingga sekitar 200 meter. Kami mencoba memfasilitasi adanya platform pertanian ini untuk mendistribusikan dan sirkulasi pengetahuan bagi generasi baru, tepatnya usia 18 sampai 21 tahun. Generasi hari ini yang dimaksud adalah generasi yang lahir di era 2000-an, terutama adalah mereka yang berkarya, juga ditemani oleh kurator atau pembaca dan pengulas dari 8 pengkarya, ditemani oleh kurator 8 masing-masing gitu. Itu juga para kuratornya juga dari generasi yang berbeda, generasi 90-an, tapi yang jelas mereka adalah generasi hari ini atau dikatakan milenial, di dalam satu range tipis-tipis. Lebih terfokus pada studi kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Itu ruang gitu. Yang kedua, berangkat dari ketika bicara budaya, material apa yang ada di sana gitu. Itu sih Mas Arung tawaran. Pandang yang lebih sempit adalah seni, bagaimana kemampuan dan keterampilan atau disiplin mereka dari ilmu informatika, dari ilmu biologi, geomatika, komunikasi penyiaran Islam, sastra Inggris, dan desain grafis, menatap seni. Justru seni menjadi objek yang acara-acara ditatap, bukan seni sebagai subjek yang menatap berbagai macam disiplin tersebut. Lebih banyak perkebunan sih. Dari platform ini memang dilakukan sejak November tahun lalu, juga di sini. Yang dilakukan setiap sebulan sekali secara digital dalam presentasinya. Naskah gitu ya, representasi dari dari naskah. Cara kerja yang memang tidak kita terpilih di dalam tanda kutip di dalam produksi kuratorial yang mapan, dengan cara mengkurasi berbagai macam genre, berbagai macam latar belakang sosial,
Ada juga yang petani kacang ngambek ya kan kader partai di saat usia yang masih remaja, dan ini petani kacang cukup menarik untuk kami kurasi, termasuk perbedaan gender juga menjadi pilihan yang acak. lakar petani kacang nih Kang. Maka kami menyebutnya amatir yang bisa dikatakan sebagai ya gitu, karena bentuk yang kecil, layaknya klepon cetot yang bercampur aduk. Klepon cetot itu kan makanan yang terdiri dari berbagai macam jenis tepung, apa ya, di dalamnya nanti gula, begitu dicetot isinya gula yang bisa dirasakan akan dinikmati oleh orang banyak. Harapannya dari platform yang amatir ini juga distribusi dan sirkulasi pengetahuan bisa terus berkembang dan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terus terjadi regenerasi, karena ini juga bisa dipertemukan dengan masyarakat di sekitar. Sulit kan, ganti pemerintahan juga kali itu juga nih tetap baik. Kami mencoba mengundang 8 pengkarya ini, kemudian melakukan ada studi workshop dan lain-lain, kemudian diletakkan di tempat desa-desa terpencil di Bangkalan yang merupakan yang kedua di Desa Masaran yang juga bisa menjadi ruang publik. Tinggal tapi kami juga sebetulnya ini yang membangun adalah pendatang dari Surabaya sih, bukan asli masyarakat Masaran. Dari generasi hari ini yang beresidensi dalam tanda kutip tipis-tipis, beberapa hal yang penting adalah dia melakukan studi karakter, studi ketumbuhan, studi adaptasi lingkungan, studi kultural, studi kemampuan dan keterampilan dalam rangka meretas, meminimalisir atau memutus mata rantai terjadinya distribusi dan sirkulasi pengetahuan yang selama ini mengalami ketersendatan gitu. Ada banyak kendala sehingga nantinya menjadi generasi yang lebih kreatif, inovatif, dan semakin menyadari pentingnya hubungan interdisiplin dan intradisiplin. Masyarakatnya juga membangun masjid yang cukup terbuka itu. Nah, ini sebagai bagian dari ruang publik, open 24 jam. Nah, ini juga bagian dari ruang publik sebenarnya. Rumah-rumah ibadah, warung kopi, kafe. Tapi memang rata-rata petani kopi kira naman kacang kemarin padi lakon ini kontok yang kayak senten ya, jarang. Aneh juga sih, bisa dikatakan desa tertinggal secara otak. Ini juga langsung berhubungan dengan Jalan Suramadu kan. Nah, itu juga tuh dikuasai sama pendatang-pendatang semuanya yang membangun gedung. Kayak ada terobosan baru gitu. Kayak maksudnya apalagi di masa pandemi kayak gini. Jadi aku nonton pertunjukan itu nggak cuman video mereka memainkan perannya masing-masing dalam satu video aja, tapi ini kan beberapa
output ini juga merujuk pada lingkungan masyarakat itu sendiri, atau bisa disebut sebagai ruang-ruang publik, karena mereka memang di tempat tertinggal tidak punya ruang publik secara khusus gitu, di dalam tanda kutip gitu. Maksudnya bisa tempat pencaharian hidup mereka, misalnya seperti tempat pembuatan genteng, pesisir pantai untuk nyari cuko itu atau nyari ikan gitu misalnya, persawahan, bengkel las, tempat penambangan batu bata, atau tempat pembuatan kapur dan beberapa tempat pencaharian masyarakat setempat. Juga bisa dilakukan di balai desa atau balai desa yang biasa dilakukan satu pertemuan, kemudian juga rumah-rumah ibadah, bahkan situs-situs rumah-rumah tertentu gitu, situs rumah mereka gitu, bisa menjadi hal yang cukup penting, karena di Madura juga kultur budayanya adalah tanian lancang, rumah yang rumah tanian lancang itu juga bisa menjadi satu catatan yang bisa menginspirasi gitu. Kemudian juga sungai gitu, apakah dia diproduksi oleh sejarah dan lain sebagainya. Kemudian apakah hulu ke hilir dan lain-lain itu bisa beriringan di sungai-sungai setempat atau seperti apa gitu loh. Atau tempat lumbung atau penggilingan padi gitu loh. Itu juga bisa menjadi catatan yang bisa menjadi satu inspiratif gitu selama residensi untuk dikelola gitu. Kemudian dipertemukan dengan satu produk budaya sebelumnya selama proses laboratorium selama setahun sebelumnya. Radio gitu ya. Bisa juga di lapang terbuka atau di jalan perkampungan. Apakah lapangan terbuka itu punya apa gitu, punya memori atau ingatan apa gitu di dalam satu kelompok bermasyarakat. Kemudian jalan perkampungan itu juga apakah memiliki produksi sejarah atau produksi arsip atau ingatan apa gitu. Yang katanya cerita-cerita sebetulnya untuk mendapatkan satu reflektivitas penyair yang terhadap kotanya masing-masing gitu, atau terhadap desanya masing-masing, atau mempertanyakan kembali setelah dari hasil residensi tersebut gitu. Sebagai burda atau poin-poin yang penting dari desa-desa tertinggal yang sudah saya lakukan perjalanan, sebetulnya sampai detik ini aku melihat masyarakat setempat menyadari adanya satu sistem pemerintahan atau negara yang tidak hadir dalam menghadapi problematik dan aspek-aspek semacam di sana. Terus yang kedua adalah survivalitas yang beririsan dengan kolektivitas dan solidaritas. Yang selanjutnya adalah sifat empati, juga berhubungan dengan sikap humanismenya. Nah, hal ini yang dimaksud menurut saya yang ditatap oleh generasi hari ini dengan kultur yang berbeda dari kota yang berbeda. Output residensi itu sendiri bisa berupa karnaval budaya, manuskrip, performan dan biologi, catatan perjalanan, performan dan informatika, performan dan politik, video dokumenter, pertunjukan IC dan lain sebagainya. Yang bisa kedua adalah buku interdisiplin dan intradisiplin. Di dalamnya ada metode penciptaan dan
praktek kerja riset misalnya. Tentu saja residensi itu sendiri 6 sampai 27 November yang kemudian outputnya dilakukan di tempat residensi masing-masing secara serentak 27 sampai 29 November.